berani istilahnya mengotak-ngatik settingan yang awal dengan cara Om Pepi? Ya karena putus asa aja yang settingan lama-lama itu. Putus asa ya terpaksa saya ngerubah total settingan dari awal itu. Apa yang paling dasar yang paling dirubah apa kira-kira? Ya saya kasih ke sangkar bulat. Dulunya kan tiap hari harus sangkar kotak sama betinanya kasih glodok, harus kawin dulu, harus ini dulu. Terus selama 1 minggu saya kasih sangkar bulat, mandi jemur rutin total tiap hari. Sampai burung itu ngekek di sangkar bulat, udah istilahnya jeda rapet, baru tak kasih sangkar kotak lagi, tak coba ke lapangan. Nggak taunya berhasil. Bilang 3 hari tak coba lagi, berhasil lagi. Alhamdulillah sampai sekarang ini. Itu dipindah ke sangkar bulat beserta pasangannya pas dia? Beserta betinanya. Beserta betina, tapi tanpa glodok ya? Tanpa glodok. Oke. Saya memang waktu itu memang pengen punya burung lovebird, terutama untuk gantangan itu yang menjadi icon gitu, bukan hanya sebatas juara di lapangan, tetapi insya Allah harapan saya pengen punya burung yang nanti akhirnya bisa menjadi legend seperti ya banyak kan legend burung lovebird di Klaten ini seperti Kusumo, Roro, dan juga yang lain-lain itu. Nah, jadi waktu itu dalam hati saya intinya begini, kalau belum ada burung yang saya anggap akan menjadi legend, saya tidak akan bermain di burung lovebird, terutama untuk gantangan. Saya sudah punya cita-cita seperti itu. Nah, kemudian ada Mas Pepi dan juga Mas Angki waktu itu memberikan informasi ke saya bahwa ada burung yang nanti kedepannya kemungkinan bisa menjadi legend kan begitu. Nah, terus akhirnya kita pantau dulu waktu itu di KLI Cup Surabaya, meskipun saya nggak ikut, tetapi saya mencoba untuk mengikuti perlombaan waktu itu berdasarkan info dari Mas Pepi, yang kemudian saya tahu hasil akhirnya lomba itu kan di Facebooknya Mas Pepi. Dia tata piala-piala gitu sampai kemudian BOB-nya ke pegang juara 1. Nah, itu yang puncak saya pantauan itu KLI Cup Surabaya. Terus kemudian terakhir yang saya bisa lihat langsung waktu di Piala Bupati. Kebetulan saya waktu itu ikut di kepanitiaan khusus untuk beranjangan. Di situ Vampir kebetulan main, lalu kemudian saya pantau di Piala Bupati, baru saya tahu ini burung yang bagus. Dalam arti begini, burung konslet tetapi mainnya saya anggap sangat rapi, jadi dia duduk dan dia fokus pada ngekeknya, bukan lari-lari ke sana kemari seperti konslet kebanyakan, nanti kan poinnya kita kalah kan. Makanya kebetulan waktu itu betul-betul saya menyaksikan sendiri bagaimana Vampir itu performnya di lapangan seperti apa, luar biasa. Saya sendiri sampai merinding waktu itu melihat top performnya si Vampir ini. Lalu kemudian setelah Piala Bupati, saya hanya melihat 1 kali waktu itu. Vampir main 6 atau 7 kali waktu di Piala Bupati. Karena saya banyak menyambut tamu beranjangan, akhirnya saya hanya pantau 1 kelasnya aja, kelas yang pertama kali itu. Nah, kemudian baru setelah Piala Bupati selesai, kemudian saya berdiskusi sama Mas Subleh, pemilik Vampir yang pertama, orang Boyolali, teman dari Boyolali. Waktu itu dibanderol di mahar 200 juta. Nah, akhirnya saya tidak keberatan dengan harga segitu karena memang saya tahu batas burungnya seperti apa. Akhirnya ya sudah, kita dirikan waktu itu kan di Piala Bupati itu saya sudah
deal sama Mas Doble, sudah menyatakan bahwa baik vampir akan saya take over ya begitu. Nah, terus kemudian baru beberapa hari kemudian saya baru bisa main ke rumahnya Mas Doble untuk melihat kesehariannya vampir itu di rumah seperti apa. Saya ditemani sama Mas Pepi dan juga teman-teman lainnya, betul-betul menyaksikan sendiri perawatan vampir itu di rumah. Ternyata sangat mudah, luar biasa, tidak ada trik apapun, tidak ada rahasia apapun. Ya beginilah yang namanya konslet alami ya, vampir ini salah satu contoh burung konslet alami. Begitu Mas Pandi. Gitu. Habis di take over, perjalanan vampir mulus atau memang ada kendala atau seperti apa? Kalau ada kendala sih saya rasa karena ada perpindahan tangan waktu itu ya. Perpindahan tangan, perpindahan lingkungan juga. Saya yakin burung sebagus apapun pasti butuh penyesuaian. Nah, hal itu pun saya juga tahu betul, makanya saya selalu koordinasi dengan Mas Doble untuk nanti perawatannya waktu setelah saya take over itu kan masih saya tarik ulur itu kadang di rumah Mas Pepi, kadang di rumah Mas Doble, kadang di rumah Mas Pepi, jadi biar tidak lupa syair istilahnya. Jadi kadang-kadang kalau sudah agak lama di tempat Mas Pepi, biar kangen sama rumahnya itu terobati, saya kirim balik ke rumahnya Mas Doble, kan gitu ceritanya. Sampai dengan 3 bulan sekitar itu. Faktor apa? Jadi waktu di BKM itu kan kalau waktu itu ya vampir itu paling bagus itu periodenya, masanya itu setelah telur dicabut itu 3-5 hari kemudian dia kawin. Berarti nanti masuk di hari ke-6 sampai dengan hari ke-15 setelah dia kawin itu pasti top perform. Dulu seperti itu. Terus kemudian kita pikir-pikir kan, kalau caranya seperti itu berarti nanti kalau dia betinanya masih mengerami telur, berarti dia nggak akan top perform lagi kan. Pertanyaannya kemudian yang muncul kan seperti itu. Nah terus kemudian kalau kita hanya mengandalkan ikut lomba itu setelah cabut telur antara hari ke-5 sampai dengan hari ke-15 setelah cabut telur, kan kita juga nanti repot juga pengondisiannya lapangan seperti apa. Padahal event-event yang ada kan sudah terbuka lebar banyak sekali, tinggal kita pilih mau main di mana kan gitu. Padat misalnya. Nah makanya terus waktu itu kita mulai berani berimprovisasi kan gitu kan. Jadi waktu itu vampir itu sama sekali nggak ada improvisasi. Kita tidak berani dengan model perawatan yang aneh-aneh itu, kita nggak berani karena ya dengan harga segitu kan spekulasinya terlalu besar gitu loh. Maksud saya terlalu besar itu ya nanti kalau semakin bagus, nah kalau kemudian rusak kan gitu kan. Nah tapi akhirnya demi performa yang paling istimewa itu kalau kita hanya mengandalkan sesuatu yang monoton, saya rasa tidak akan tercapai. Makanya kemudian saya serahkan semuanya sama Mas Pepi. Mas Pepi, ini vampir saya beli burung ini bukan buat saya sendiri, tapi buat Mas Pepi dan teman-teman. Saya kan bilang gitu. Ya sudah, kalau mau berimprovisasi tentang vampir, silahkan saya lepas 100%. Saya tidak ada larangan sama sekali. Monggo, silahkan diimprovisasi sendiri, silahkan dikembangkan sendiri, silahkan diotak-atik sendiri, saya bilang gitu. Lalu kemudian Mas Pepi mulai berani setelah saya berbicara seperti itu. Oke bos, siap. Insya Allah saya akan bisa menampilkan vampir ini dengan luar biasa, berbeda dengan fase-fase yang lalu yang hanya bagus setelah dia cabut telur, setelah kawin. Insya Allah sekarang mau model apapun, mau betinanya mengerami telur, mau gimana pun, atau betina nggak usah dibawa pun, saya berani. Gitu. Oke. Untuk rawatan hariannya seperti apa? Mulai dari dia bangun tidur. Biasanya pagi keluar, kalau ada panas itu keluar cepuk diganti air baru penuh, ditunggu setengah jam tidak mandi masuk lagi. Yang penting bersih sangkarnya, sama air minumnya tiap hari ganti. Sambil ganti jagung. Terus pertanyaan saya ini yang paling gimana ya, paling menyita perhatian saya, dengan harga segitu kok Om Pepi berani mengambil resiko untuk merubah settingan? Ya karena putus asa saja Mas, ngikut settingan lama tak ikutin sampai pusing,
jalannya ndak stabil, kadang mau kadang ndak, kadang naik turun, kadang kagetan. Gitu. Semenjak tak rubah itu alhamdulillah kok cocok, mau nampil gitu. Berarti istilahnya ini burung gimana caranya ngikut sampean gitu? Iya. Metodenya seperti Iya. itu? Iya. Enggak, sampean ngikut burung enggak? Enggak. 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 Pusing berarti.